Singkirkan tanganmu dari dia sekarang juga. Suaranya terdengar tenang. Namun, satu kalimat itu membuat udara di pintu masuk gudang logistik seolah membeku. Mbak ini siapa berani ngatur-ngatur? Ricky mencibir. Ngapain ikut campur urusan orang? Pulang sana, urus suamimu. Atau, kamu mau main-main sama abang? Bambang juga ikut menimpali sambil menghembuskan asap rokoknya. Maya Savitri perlahan meletakkan kardus yang ada di tangannya. Pandangannya beralih ke arah Pak Yanto, seorang satpam berusia 71 tahun yang berdiri di sudut, mengawasi situasi dengan tubuh agak membungkuk. Ini adalah tempat orang mencari nafkah setiap hari. Hentikan tindakan kotor kalian, ucap Maya. Wah, ibu-ibu ini gak ada takutnya ya. Takut? Kenapa saya harus takut? Nada bicaranya tetap tenang, namun terasa sangat tegas. Ia tampak seperti perempuan biasa berusia 30-an. Namun, di mata Pak Yanto sang satpam, ada sesuatu yang berbeda darinya. Dari balik kerah bajunya, kilatan logam sesekali terlihat. Itu tampak seperti kalung tanda pengenal militer atau doktek. Mbak, kamu tahu ini di mana? Kamu tahu kita ini siapa? Saya tidak peduli. Memangnya saya harus tahu? Jawaban Maya membuat Bambang dan Ricky saling berpandangan, lalu tertawa meremehkan. Namun, tawa itu tak akan bertahan lama. Sebelum kita mulai, like dan komentar dari kalian sangat berarti. Beritahu kami dari kota mana. Kalian membaca cerita ini di kolom komentar. Musim kemarau, tahun 2024, di sebuah gudang logistik besar di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Waktu menunjukkan pukul 7 malam lewat, saat sebagian besar karyawan sudah pulang. Di pintu masuk gudang, sebuah mobil minibus hitam terparkir melintang, dan kepulan asap rokok mengudara. Kan sudah kubilang, bereskan setoran bulan ini, kata Bambang, sambil menatap tajam ke arah Cynthia Larasati, staf admin penerimaan barang, uang keamanan gudang. Kalau nggak bayar, kalian nggak bisa kerja di sini. Paham? Saya tidak punya wewenang untuk memutuskan hal itu. Bapak harus bicara langsung ke kantor pusat, suara Cynthia bergetar. Kantor pusat? Memangnya orang pusat mau datang jauh-jauh ke Cikarang buat ngelindungin kamu? Ricky maju selangkah sambil mencibir. Mbak cantik, sampaikan saja ke atasanmu. Beres kan? Cynthia melangkah mundur. Punggungnya menabrak rak besi, ia tidak punya ruang lagi untuk menghindar. Tepat pada saat itu, seorang wanita yang membawa kardus berjalan keluar dari dalam gudang. Dia adalah Maya Savitri. Seolah langsung memahami situasi hanya dengan sekali lihat, ia menghentikan langkahnya. Singkirkan tanganmu dari dia sekarang juga. Suaranya tenang, namun kokoh. Bambang menoleh dengan lambat. Siapa lagi nih? Oh, karyawan sini juga rupanya. Bos, kekeh Ricky. Ibu-ibu ini ngapain ikut campur? Ini bukan urusanmu kan? Alih-alih menjawab, Maya perlahan meletakkan kardusnya ke lantai. Gerakannya begitu natural, seolah ia sudah mengulanginya ratusan kali. Alis Bambang sedikit berkedut. Ada perasaan mengganjal, tapi ia tidak tahu persis apa itu. Ini tempat orang bekerja. Kalau mau bikin keributan, pergi ke tempat lain. Keributan? Kita dibilang bikin keributan? Bambang mendengus dan maju selangkah. Mbak, jaga mulutmu. Kamu tahu ini di mana? Gudang logistik. Mata saya masih berfungsi dengan baik, jawab Maya. Wajah Ricky langsung mengeras. Woi, ibu, kamu lagi ngajak kita bercanda, ya? Bos, biar saya kasih pelajaran. Tahan dulu. Bambang membuang rokoknya ke tanah lalu mendekat. Dengar, aku sudah 30 tahun menguasai daerah ini. Siapapun yang datang, harus tunduk padaku. Lalu, hanya karena itu Anda merasa berhak menindas saya? Bukan menindas. Saya hanya menyatakan fakta. Tempat ini bukan wilayah kekuasaan Anda. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Cynthia menahan napas sambil meremas kedua tangannya kuat-kuat. Di sudut gudang, Pak Yanto, sang satpam,
mendecakkan lidah pelan. Mereka lagi. Kenapa akhir-akhir ini sering banget datang batinnya? Selama puluhan tahun, Pak Yanto sudah melihat berbagai macam tabiat manusia di jalanan. Ia tahu betul seberapa bahayanya preman-preman macam ini. Namun, yang aneh adalah wanita muda itu. Orang biasa pasti sudah lari ketakutan, tapi Maya sama sekali tak bergeming. Ia malah menatap lurus ke arah Bambang. Mata Pak Yanto menyipit. Angin malam berhembus, membuat kerah baju Maya sedikit tersingkap. Pada detik itu, kilatan cahaya logam memantul dari dalam kerahnya. Hanya Pak Yanto yang melihatnya. Benda apa itu? Pikirnya. Sementara itu, Ricky yang tidak menyadari apa-apa, terus terkekeh. Bos, gertak aja sedikit. Ibu-ibu ini pasti bakal lari ketakutan. Boleh. Mari kita coba. Kata Bambang sambil mengulurkan tangannya untuk mencengkeram bahu Maya. Namun, tangan itu hanya menyentuh angin kosong. Maya telah bergeser setengah langkah ke samping. Gerakannya begitu luwes, sehingga tak jelas apakah ia sengaja menghindar atau hanya kebetulan. Mata Bambang menyipit tajam. Apa barusan? Kamu menghindar? Tangan Anda kelihatan kotor, jawab Maya. Ricky langsung berteriak marah. Wah, ini perempuan benar-benar. Ricky, diam. Bambang mengangkat tangannya menghentikan Ricky. Sorot matanya berubah. Menarik. Udah lama nggak ketemu orang yang menarik. Bambang mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ya, ini gue. Datang ke gudang sekarang. Butuh tambahan tenaga. Setelah menutup telepon, Bambang tersenyum santai. Mbak, anak-anakku bakal segera datang. Apa kamu masih bisa sesombong ini nanti? Wajah Cynthia langsung pucat pasi. Pak Yanto menoleh ke arah tombol alarm darurat. Namun, Maya tetap berdiri di posisi yang sama. Tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. Mau berapa orang pun yang datang, tidak ada bedanya. Suara Maya tetap tenang. Hasilnya akan tetap sama. Tangan Cynthia gemetar. Ia ingin mengambil ponsel di sakunya, tapi jari-jarinya kaku tak mau menurut. Saya benar-benar tidak punya wewenang. Saya kasih nomor telepon kantor pusat, Bapak bisa hubungi mereka. Nomor pusat? Buat apa? Ricky mendengus sinis. Emangnya kita ini orang kantoran yang bisnis lewat telepon? Bambang berjalan pelan ke arah Cynthia. Mbak Manis, kamu tahu kenapa aku repot-repot datang langsung ke sini? Tidak tahu, demi harga diri. Akhir-akhir ini ada gosip miring di daerah sini, suara Bambang merendah. Katanya Bambang udah kehilangan taring, udah bisa diremehkan. Gitu yang ku dengar. Apa hubungannya sama saya? Wajah Cynthia makin pucat, tentu ada hubungannya. Makanya aku ke sini. Yang telepon bulan lalu. Itu kalian kan? Oh, kamu ingat ya, setiap malam ditelepon terus, saya sampai tidak bisa tidur. Kalian tahu seberapa takutnya saya? Takut kan? Baguslah. Itu memang tujuannya. Bambang tertawa meremehkan. Tapi pas lihat aslinya, aku makin suka. Jauh lebih cantik daripada pas. Cuma dengar suaranya di telepon. Tolong jaga bicara Anda. Loh, kenapa? Aku kan lagi muji. Masa marah? Maya melangkah maju. Sudah cukup bicaranya. Hentikan sampai di sini. Ah, ibu-ibu yang tadi. Ricky mendelik. Masih belum pulang juga. Nggak punya keluarga di rumah? Mau punya atau tidak? Itu bukan urusan Anda. Wah, pintar banget jawabnya. Saat Ricky hendak mendekati Maya, Bambang mengangkat tangan menahannya. Tunggu Ricky, nggak usah repot-repot. Bentar lagi anak-anak datang. Bambang melirik jam tangannya dengan gaya sok santai. Mbak, kalau anak-anakku udah sampai, mau nyesel pun udah telat. Alih-alih menjawab. Maya mengalihkan pandangannya pada Cynthia. Pasti sangat menakutkan, ya. Mendapat pertanyaan tiba-tiba itu. Cynthia mengerjap kaget. Ya, soal telepon yang tadi. Katanya setiap malam kan? Ah,
Iya, awalnya saya abaikan saja. Suara Cynthia serak, tapi makin lama frekuensinya makin sering. Sejak sebulan lalu, ada orang-orang merokok dan nongkrong di depan gudang. Tidak lapor polisi? Sudah. Tapi kata mereka buktinya kurang. Cynthia menundukkan kepalanya. 3 tahun begini terus. Lapor polisi nggak mempan. Lapor perusahaan juga nggak ada perubahan. Sorot mata Maya berubah. Di balik tatapannya yang tenang, terpancar sebersit amarah yang tertahan. Jadi, hari ini Anda niatnya mau menahan diri lagi? Mau bagaimana lagi? Apa yang bisa saya lakukan sendirian? Kamu tidak sendirian, kata Maya pelan. Sekarang, ada saya di sini. Mata Cynthia memerah. Nanti Mbak malah ikut kena masalah gara-gara saya. Mereka itu orang-orang yang sangat berbahaya. Saya tahu. Bulan lalu ada karyawan gudang sebelah yang sampai masuk rumah sakit karena mereka kan? Tidak apa-apa. Suara Maya terdengar datar. Namun ada ketegasan yang nyata. Kalau kita terus diam, masalahnya nggak akan selesai. Malah akan jadi semakin parah. Di sudut gudang, Pak Yanto mendengarkan percakapan mereka. Gaya bicara perempuan muda itu sangat unik. Orang biasa tidak mungkin bisa setenang itu di situasi seperti ini. Pak Yanto kembali teringat pada kilatan logam yang dilihatnya tadi dan tenggelam dalam pikirannya. Saat itulah, suara mesin mobil terdengar dari luar gudang. Sebuah minibus hitam menerobos masuk sambil mengepulkan debu. Senyum puas mengembang di wajah Bambang. Nah, sudah datang. Mari kita mulai pertunjukannya. 3 pria berbadan kekar turun dari mobil. Bos, manggil kita. Tuh, lihat perempuan itu. Mulutnya pedes banget. Ricky menunjuk Maya sambil tertawa mengejek. Bos, dari tadi ibu-ibu ini nyeramahin kita terus. Masa sih? Zaman sekarang masih ada ya orang yang nggak tahu takut. Para preman baru itu langsung mengepung Maya. Bambang melipat tangannya di dada. Nah, sekarang mau gimana? Masih mau berdiri di situ? Maya mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. 5 pria mengelilinginya. Ujung bibirnya sedikit terangkat. Cuma 5 orang? Nggak mau manggil lagi? Senyum Bambang luntur. Perempuan ini sebenarnya ngandelin apa sih? Kok berani banget batinnya? Kelima pria itu mengurung Maya. 3 orang yang baru datang badannya sangat besar. Bos, ibu-ibu ini masalahnya? Iya. Mulutnya agak kurang ajar. Bambang menunjuk Maya dengan dagunya. Kalau dia berani macam-macam lagi, kasih pelajaran sedikit. Ricky maju selangkah memberikan ancaman. Bu, kalau sekarang minta maaf, bakal aku lepasin. Gimana? Minta maaf? Emangnya saya salah apa? Dari tadi ngelawan terus, bikin bos jengkel. Itu salahmu. Itu bukan kesalahan. Saya cuma mengatakan fakta. Mendengar jawaban Maya, wajah Ricky memerah. Wah, ini perempuan benar-benar. Saat itu, Cynthia maju ke depan. Biar saya yang minta maaf. Mbak ini cuma orang lewat yang kebetulan mau nolong saya. Terlambat, buat apa minta maaf sekarang? Bambang mengibaskan tangannya. Hari ini harus dibereskan sekalian. Biar Mbak Manis ini juga lihat dan paham. Paham apa? Paham siapa yang menguasai daerah ini. Maya dengan lembut mendorong Cynthia ke belakang punggungnya. Tetap di belakang. Biar saya yang urus. Cynthia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun nada penuh keyakinan dari suara Maya membuatnya tanpa sadar melangkah mundur. Bambang tertawa meremehkan. Kamu yang urus? Sendirian? Haha, yang benar saja. Luar biasa halunya. Bambang memberi isyarat mata kepada anak buahnya. Woi, tangkap perempuan itu. 1 pria berbadan besar mengulurkan tangan untuk menangkap lengan Maya. Namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Maya bergeser setengah langkah, menghindar dengan sangat natural. Pria itu mencoba, menangkap lagi. Hasilnya tetap sama. Tubuh Maya bergerak seluas air yang mengalir. Woi, kenapa nggak bisa nangkap sih? Ricky mulai kesal. Aneh,
Padahal tadi udah ketangkap. Nangkap apaan? Buruan beresin. Nada suara Bambang terdengar mulai tidak sabar. Dari sudut gudang, Pak Yanto terus mengamati kejadian itu. Ini bukan sekadar gerakan menghindar biasa. Selama puluhan tahun, ia melihat berbagai perkelahian. Tapi gerakan semacam ini baru pertama kali dilihatnya. Itu gerakan tubuh orang yang terlatih. Aku yakin, batin Pak Yanto. Jantungnya mulai berdebar kencang. Minggir, biar aku sendiri yang turun tangan. Ricky menggulung lengan bajunya dan maju. Ibu-ibu, diam di tempat. Kalau nggak mau terluka, sepertinya bukan saya yang akan terluka. Apa? Firasatku aja kali. Ricky mencoba mencengkeram pergelangan tangan Maya dengan kasar. Namun pada detik itu, tangan Maya bergerak secepat kilat. Ia menepis pergelangan tangan Ricky dengan ringan, namun secara bersamaan menghancurkan titik keseimbangannya. Arge! Ricky terhuyung dan mundur ke belakang. Rasa sakit yang tajam menjalar dari pergelangan tangannya. Apa-apaan ini? Keadaan mendadak hening. Hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Sangat cepat dan sangat natural, membuat mereka kesulitan mencerna kejadian tersebut. Wajah Bambang mengeras. Ricky, lu ngapa? Bos, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba, pergelangan tangan saya. Tiba-tiba apaan? Lu aja yang bercanda. Bambang maju sendiri. Mbak, barusan lu ngelakuin apa? Nggak ada. Teman Anda sendiri yang jatuh. Kerah baju Maya sedikit tersingkap oleh hembusan angin. Saat itulah mata Pak Yanto membelalak. Di balik kerahnya, tali logam itu terlihat sangat jelas. Kalau tadi ia hanya melihat kilatannya, kali ini ia sangat yakin. Itu kalung tanda pengenal militer. Itu doktek. Pak Yanto dulu menghabiskan masa mudanya bertugas di Korps Marinir. Karena itu, ia langsung mengenali bentuk khas benda tersebut. Tapi, kalung itu terasa sedikit berbeda. Sedikit lebih tebal dan lebih panjang dari doktek biasa. Jangan-jangan dari pasukan khusus? Batinnya. Cynthia menatap Maya dengan mata bergetar. Siapa sebenarnya orang ini? Sejak tadi ia sudah curiga. Tapi sekarang ia hampir yakin. Wanita ini jelas bukan karyawan biasa. Bambang menunjuk Maya dengan jarinya. Woi, lu ini kerjanya apa sih? Kenapa saya harus lapor pada Anda? Jawab. Dari tadi gelagatmu aneh banget. Yang aneh itu Anda datang ke tempat kerja orang dan bikin keributan. Tatapan mata Maya untuk pertama kalinya menjadi sangat tajam. Saya peringatkan untuk yang terakhir kalinya. Kalau Anda pergi sekarang, saya anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Hidung Bambang kembang kempis menahan marah. Seumur hidupnya jadi penguasa di daerah ini, baru kali ini ia direndahkan oleh seorang wanita. Oke, awas lu ya. Tangannya merogoh saku celananya saat ditarik keluar. Sebuah pisau lipat sudah berada di genggamannya. Mbak, ini kesempatan terakhirmu. Bila pisau itu memantulkan cahaya lampu neon gudang, berlutut dan minta maaf. Nanti urusannya kuanggap selesai. Cynthia menahan jeritannya. Mah, Mbak, dia bawa pisau. Saya tahu. Tidak apa-apa. Suara Maya masih sama tenangnya. Tetap di belakang saya. Jangan bergerak sedikit pun. Ricky yang memegang pergelangan tangannya yang sakit berteriak. Bos, hati-hati. Perempuan itu ada yang gak beres. Banyak bacot. Lu aja yang payah. Bambang menodongkan ujung pisaunya ke arah Maya. Hebat juga, baru kali ini ada cewek yang masih bisa belagu, padahal udah ditodong pisau. Bukannya menjawab. Maya malah menatap tangan Bambang. Mulai dari cara memegang pisau, posisi jari, hingga sudut sikunya, semua diamati dengan teliti. Anda tidak tahu cara memegang pisau yang benar ya? Apa? Kalau jempolnya terlalu dekat dengan bilah, tenaga tidak akan terkontrol, dan malah tangan sendiri yang akan terluka. Wajah Bambang
merah padam. Lu mau ngajarin gue? Maya melangkah maju. Bukan mengajari, tapi memperingatkan. Mengancam orang pakai senjata tajam itu masuk tindak pidana berat. Sebelum terlambat, letakkan pisaunya sekarang. Ucapannya datar, namun membawa bobot yang luar biasa berat. Hidung Bambang berkedut. Tindak pidana? Lucu banget lu. Bambang mengayunkan pisaunya. Bilah itu membelah udara. Namun tubuh Maya sudah tidak ada di sana. Bambang menyabet lagi, namun meleset lagi. Sial, kenapa nggak kena-kena? Serangan ketiganya kembali membelah angin. Napas Bambang mulai terengah-engah. Woi, ngapain aja kalian? Serang! Keempat anak buahnya serentak maju mengeroyok. Pada detik itu, gerakan Maya berubah. Alih-alih menghindar, ia langsung menerobos maju. Ia menangkap lengan pria pertama, memelintirnya, dan menggunakan momentum itu untuk mendorongnya ke arah pria kedua. Saat keduanya jatuh saling bertabrakan, Maya sudah berada di belakang pria ketiga. Dengan tekanan ringan di bagian belakang leher, pria itu langsung lemas dan ambruk berlutut. 3 detik. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 3 pria tumbang ke lantai. Hah, Ricky mundur ketakutan. Bos, itu bukan manusia. Cynthia menempelkan punggungnya ke dinding sambil memejamkan dan membuka matanya berulang kali. Seolah ingin memastikan bahwa yang ia lihat adalah kenyataan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan takjub yang luar biasa. Siapa sebenarnya orang ini? Pak Yanto perlahan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Sempat ragu, apakah harus menekan tombol darurat. Pada akhirnya, ia menekan nomor kantor polisi. Halo, saya mau lapor. Ada keributan dan pengeroyokan di gudang logistik. Dengan suara pelan ia menyebutkan alamat gudang, sambil terus menatap Maya. Mbak itu mungkin nggak butuh bantuan, tapi polisi harus datang buat ngangkut preman-preman ini, pikirnya. Kini hanya Bambang yang masih berdiri. Keempat anak buahnya sudah terkapar mengerang kesakitan di lantai. Tangannya yang memegang pisau bergetar hebat. Ini nggak masuk akal. Maya berjalan pelan mendekatinya. Letakkan pisaunya, jangan mendekat. Bambang menjulurkan pisaunya ke depan, namun ujungnya gemetar. Lu nggak tahu gue siapa? Urusan ini belum kelar, awas lu. Itu sudah keberapa kalinya Anda bilang begitu? Suara Maya untuk pertama kalinya terdengar dingin. Ancaman itu cukup diucapkan sekali. Kalau diulang-ulang, itu cuma bukti. Kalau Anda sebenarnya tidak punya keberanian. Bibir Bambang bergetar, brengsek. Ia nekat menerjang maju dengan pisaunya. Itu adalah perlawanan terakhirnya. Namun Maya tidak menghindar, ia justru maju selangkah dan menangkap pergelangan tangan Bambang. Gerakan memelintir, menekuk, dan menekan dilakukan dalam satu aliran yang mulus. Pisau terjatuh dari tangan Bambang. Suara dentingan logam bergema di dalam gudang. Maya membengkokkan lengan Bambang ke punggungnya dan menekan tubuhnya ke lantai. Sudah saya peringatkan kan, kalau tidak tahu cara pegang pisau, Anda sendiri yang akan terluka. Bambang menempelkan wajahnya ke lantai dingin sambil mengerang kesakitan. Dari kejauhan, suara sirin polisi mulai terdengar. Suara itu semakin lama semakin dekat. Bambang sama sekali tidak bisa bergerak. Lepaskan, perempuan sialan. Bergerak sedikit saja, lenganmu patah. Jawab Maya datar. Ricky yang mencoba berdiri, langsung lemas dan kembali jatuh duduk. Bos, nggak apa-apa. Kelihatannya gue nggak apa-apa, ha? Tolol. Teriakan Bambang menggema di dalam gudang. Pak Yanto berjalan pelan mendekati mereka. Polisi sedang di jalan. Tunggu sebentar lagi. Terima kasih, jawab Maya singkat. Tapi Pak, Bapak yang lapor polisi tadi kan? Iya, betul. Waktunya sangat pas kan? Pak Yanto tersenyum getir. Sebenarnya saya sempat ragu mau lapor atau enggak. Kenapa? Takut balas dendam.
Mbak mungkin belum tahu seberapa sering bajingan-bajingan ini bikin onar di daerah sini. Saya mengerti. Maya menatap Bambang yang masih ia tekan di lantai. Justru karena itu Bapak harus melapor. Kalau terus dibiarkan, mereka akan terus berulah. Cynthia mendekat dengan hati-hati. Kakinya masih gemetar. Mbak, terima kasih banyak. Kalau tadi saya sendirian, saya nggak tahu nasib saya gimana. Suaranya serak. Selama 3 tahun, nggak ada satupun orang yang mau bantu saya. Maya menoleh menatap Cynthia. Pasti berat banget menghadapinya sendirian. Iya, sangat berat. Mata Cynthia berkaca-kaca. Lapor polisi nggak ada gunanya. Lapor perusahaan juga pada pura-pura nggak tahu. Saya cuma bisa nahan semuanya sendirian. Mulai sekarang kamu nggak perlu begitu lagi, ucap Maya lembut. Hari ini semua buktinya sudah jelas. Ada CCTV, ada saksi mata juga. Pak Yanto mengangguk setuju. Betul, saya lihat semuanya dari awal sampai akhir. Kalau butuh, saya siap jadi saksi. Terima kasih banyak, Pak. Cynthia membungkukkan badannya dalam-dalam. Saat itu, 2 mobil patroli polisi memasuki area gudang. Lampu strobo biru merah menyinari dinding gudang. 4 anggota polisi turun dari mobil. Kami menerima laporan. Bagaimana situasinya di sini? Pak Yanto maju. Saya melapor, Pak. Orang-orang itu mengancam karyawati kami dan sampai pakai pisau. Pisau? Polisi melihat pisau lipat yang tergeletak di lantai. Milik siapa ini? Punya orang yang ditindih itu, Pak. Pandangan polisi beralih ke Bambang. Bapak ini pelakunya? Iya, dia bosnya. Yang lain, anak buahnya. Tunjuk Pak Yanto pada para preman yang terkapar. 5 orang laki-laki mengancam perempuan. Seorang polisi mendekati Maya. Maaf, apa Anda korbannya? Bukan, saya cuma orang lewat yang kebetulan membantu. Orang lewat? Polisi itu menatap ke arah 5 preman yang terkapar. Bapak-bapak ini, Anda yang melumpuhkan semuanya sendirian? Situasinya darurat, jawab Maya. Pandangan polisi berubah takjub. Maaf, tapi apa Anda praktisi bela diri? Sedikit, jawab Maya singkat. Polisi itu tidak bertanya lebih jauh, tapi wajahnya penuh tanda tanya. Bambang meronta dari lantai. Woi, lepasin gue. Perempuan sialan ini yang mukul duluan. Anda mau memberikan keterangan palsu? Keterangan apaan? Perempuan ini yang gebukin anak buah saya. Polisi menghela napas. Berdiri dulu. Detailnya kita bicarakan di Polsek. Maya melepaskan kunciannya pada Bambang. Begitu berdiri, Bambang langsung memegangi pergelangan tangannya sambil meringis kesakitan. Awas lu, urusan ini belum kelar. Ucapan itu lagi, balas Maya dengan nada datar. Sudah saya bilang, ancaman itu cukup sekali. Ricky dan anak buah lainnya perlahan bangkit. Polisi menggiring mereka ke arah mobil patroli. Semua ikut ke Polsek untuk diperiksa. Pihak korban juga tolong ikut untuk dimintai keterangan. Baik, Pak, jawab Cynthia. Pak Yanto mendekat ke sisi Maya. Mbak, tadi saya lihat gerakan Mbak sangat luar biasa. Ya, Mbak pernah masuk militer. Maya terdiam sejenak. Kenapa Bapak berpikir begitu? Sewaktu muda saya pernah dinas di marinir. Gerakan seperti tadi mustahil bisa dilakukan tanpa latihan khusus. Alih-alih menjawab, Maya merapatkan kerah bajunya. Tali logam itu kembali bersembunyi di balik bajunya. Saya cuma pernah belajar ilmu bela diri. Bela diri ya? Pak Yanto tampak kurang yakin, namun ia tidak mendesak lebih jauh. Ya, kalau Mbak bilang begitu, saya percaya. Cynthia menatap keduanya bergantian. Identitas Maya semakin membuatnya penasaran. Tapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Pintu mobil patroli ditutup. Dari balik kaca, Bambang menatap tajam ke arah Maya. Sorot matanya masih penuh dengan kebencian. Maya membalas tatapan itu secara langsung, tanpa goyah sedikit pun. Setelah polisi pergi, suasana gudang kembali sepi. Hanya terdengar dengung lampu neon
yang sesekali berkedip. Cynthia menghela napas lega yang panjang. Sudah selesai kan? Iya. Untuk sementara, Maya mengangguk pelan. Pak Yanto meregangkan pinggangnya dan berkata, Mbak, kalian sudah kerja keras hari ini. Saya mau ke pos satpam dulu untuk membackup rekaman CCTV. Terima kasih banyak, Pak. Itu sudah jadi tugasku. Pak Yanto berjalan menuju pos satpam. Setelah tinggal mereka berdua, Cynthia membuka mulut dengan hati-hati. Tadi Pak Yanto sempat nanya kan? Oh ya, soal Mbak pernah masuk militer atau enggak. Maya hanya tersenyum tipis. Mbak dengar kan? Mbak nggak mau jawab jujur ya? Cuma bilang belajar bela diri. Iya, memang, tapi saya rasa, saya tahu. Nada bicara Cynthia menjadi serius. Alis Maya sedikit terangkat. Tahu apa? Kalau cuma bela diri biasa, nggak mungkin sehebat tadi. Saya juga pernah ikut les bela diri. Lanjut Cynthia. Melumpuhkan 5 preman berbadan besar. Dalam 3 detik. Itu cuma ada di film aksi. Maya tidak merespons. Cynthia melangkah maju. Kalau boleh, saya mau nanya. Siapa Mbak sebenarnya? Keheningan melingkupi gudang itu. Apa ada alasan khusus kenapa kamu harus tahu? Alasan? Iya. Saya kan cuma orang lewat yang kebetulan membantu. Rasanya bukan cuma itu. Cynthia tidak mundur. Tadi waktu Mbak nanya, apa saya sudah menahannya selama 3 tahun? Saat itu, sorot mata Mbak berubah. Maya menatap Cynthia cukup lama. Kamu cukup peka ya? Pernah punya pengalaman serupa? Entahlah. Itu. Saat itulah, suara deru mesin mobil kembali terdengar dari luar gudang. Bukan hanya satu. Pandangan mereka berdua serentak beralih ke pintu masuk. Deretan minibus hitam beriringan masuk ke area gudang. 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil. Sorot lampu utama menyapu seluruh ruangan gudang. Apa itu? Suara Cynthia kembali bergetar. Pintu mobil-mobil itu terbuka. Belasan pria turun satu persatu. 5 orang, 8 orang, total 12 orang. Semuanya membawa pipa besi atau balok kayu. Rupanya panggilan telepon Bambang tadi bukan isapan jempol. Ekspresi Maya mengeras. Dia sempat nyuruh nambah orang sebelum polisi datang, batinnya. Para preman itu melangkah masuk dengan santai. Pria yang memimpin di depan bersuara. Mana yang berani nangkap bos Bambang? Itu dia, Bang. Benar kata bos. Ternyata perempuan. Terdengar suara tawa mengejek. Woi, emangnya nih cewek atlet MMA? Skuad apapun, masa bisa ngelawan kita ber-12? Maya mengamati sekeliling. 12 preman itu membentuk formasi setengah lingkaran mengurungnya. Pintu keluar di belakang sudah tertutup rapat. Menerobos maju sebenarnya mungkin, tapi masalahnya ada Cynthia. Maya perlahan melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah. Ia melindungi Cynthia di belakang punggungnya dan bergerak menuju sudut gudang. Wah, mundur nih ye. Pria di barisan depan mencibir. Tadi katanya jagoan. Sekarang keder juga. Iyalah. Lihat, jumlah kita aja udah beda kasta. Preman-preman itu tertawa sambil terus mendekat sambil mengetuk-ngetukkan pipa besi mereka ke telapak tangan. Cynthia berbisik pelan. Mbak, kita nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Suara Maya tetap setenang air. Saya sedang mencari posisi yang pas. Posisi? Ya, posisi yang pas buat bertarung. Maya berhenti di sudut ruangan gudang. Punggungnya menghadap dinding. Sementara di sisi kiri dan kanannya terhalang rak besi penyimpan barang. Itu adalah lorong sempit, di mana hanya 2 atau 3 orang yang bisa menyerang secara bersamaan. Cynthia sembunyi di balik rak itu. Oh ya, mulai sekarang situasinya bakal sedikit berantakan. Jangan keluar dari tempat persembunyian sampai saya suruh. Maya menggulung lengan bajunya. Pak Yanto pasti sadar
dan sedang menelepon polisi lagi sekarang. Dengan kaki gemetar, Cynthia bersembunyi di balik rak. Dari sela-sela kardus, ia melihat punggung Maya. Postur tubuh yang kecil itu berdiri tegak sendirian menghadapi 12 pria bersenjata. Woi, udah mentok tuh. Nggak bisa lari lagi kan lu? Bang, kita sikat aja sekalian buat balas dendam, bos. Preman-preman itu maju sambil mengayunkan senjata mereka. Maya tetap tak bergerak. Ia malah melemaskan kedua tangannya dan memutar bahunya. Persis seperti sedang melakukan pemanasan olahraga. Lah, malah senam dia. Sinting nih cewek. Oke, mari kita kasih paham siapa yang berkuasa di sini. Pria di depan berlari menerjang dengan pipa besinya. Dua orang lain menyusul di belakangnya. Sorot mata Maya berubah total. Ketenangan yang ia tunjukkan tadi sirna, digantikan oleh tatapan tajam bagai pisau. Ujung bibirnya melengkung naik. Bertarung di tempat sempit, itu keahlian utama saya. Cynthia berlari keluar gudang lewat pintu belakang. Maya bahkan tak menoleh ke belakang. Seorang preman berbadan raksasa mendekat membawa balok kayu. Wah, temannya kabur tuh. Biarin. Nanti aja kita tangkap. Preman raksasa itu memanggul baloknya. Beresin dulu cewek yang satu ini. Maya tetap tenang. Meski ujung bahunya sedikit tergores dan berdarah, ekspresinya tak berubah sedikit pun. Ia mengambil napas dalam-dalam dan memindai sekelilingnya dengan cepat. Gudang itu penuh dengan benda yang bisa dimanfaatkan. Pipa besi, tali tambang, tumpukan kardus berat, dan rantai katrol barang hois yang tergantung di langit-langit. Ngapain kelingak-kelinguk? Nyari jalan kabur, preman raksasa itu menyeringai. Percuma, pintu udah kita blokir semua. Saya tidak berniat kabur, jawab Maya datar. Saya cuma lagi lihat barang apa saja yang bisa dipakai. Para preman saling melempar pandang. Wah, ini cewek belum sadar posisi. Ayo, kita hajar. 3 orang menerjang serentak. Maya menggeser tubuhnya ke samping dan menendang tumpukan kardus berat ke depan. Kardus itu meluncur dan menghantam pergelangan kaki preman di depan. Ah, pria itu kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Dalam sepersekian detik, Maya menarik selang pemadam kebakaran, hidran, yang menempel di dinding. Selang panjang itu terurai dan menyapu lantai. 2 orang di belakangnya tersandung selang itu dan jatuh terjerembab. Apa-apaan ini? Hati-hati, preman raksasa itu mengernyitkan dahi. Lu ngapain? Lihat jalan Woi. Namun Maya sudah beralih ke tindakan berikutnya. Ia menarik rantai katrol, barang dari langit-langit. Katrol itu bergerak cepat. Palet besi berat yang terikat di ujung rantai berayun turun ke arah mereka. Bak bandul raksasa. Awas! Menghindar! Formasi para preman hancur berantakan. Sial. Cewek ini lagi main-main sama kita. Preman raksasa itu menggertakkan giginya. Serang bareng-bareng. Semuanya maju. 7 orang yang tersisa menerjang dari segala arah. Maya merendahkan tubuhnya dan meluncur, sliding, melewati celah di antara kaki pria terdekat. Begitu berada di belakangnya, Maya mendorong punggung pria itu dengan keras. Pria yang terdorong itu menabrak rekannya sendiri yang sedang berlari dari arah berlawanan. Keduanya jatuh saling tumpuk. Cewek gila. Di mana dia? Para preman panik. Di ruang sempit itu, berdesakan dengan 10 orang yang panik justru membuat mereka saling menghalangi gerakan satu sama lain. Maya memungut pipa besi milik preman yang terjatuh tadi. Nah, sekarang pertarungannya baru seimbang. Suaranya santai, namun matanya memancarkan aura mematikan. Preman raksasa itu menghentikan langkahnya. Sejak tadi ia sudah curiga, gerakan wanita ini sama sekali bukan orang awam. Dia tidak sekadar berkelahi secara serampangan, melainkan bertarung dengan perhitungan taktis. Tunggu, berhenti. Ia mengangkat tangan, menahan anak buahnya.
Cewek ini ada yang aneh. Akhirnya ia menyadarinya. Maya menyandarkan pipa besi di pundaknya. Jujur saja, saya sama sekali tidak takut menghadapi kalian semua. Gak usah sok jago lu, ini bukan sok jago. Maya maju selangkah. Mau 10 orang atau 20 orang gak ada bedanya. Saya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Terbiasa? Iya, karena saya dilatih untuk ini. Keadaan mendadak sunyi. Preman raksasa itu memicingkan matanya. Dilatih? Latihan apaan? Kalian tidak perlu tahu. Maya perlahan menurunkan pipa besinya. Sebagai gantinya, saya kasih kalian pilihan. Pilihan? Iya. Kalau kalian berhenti di sini, semua bisa pulang tanpa ada yang terluka. Suara Maya merendah. Tapi kalau kalian mau lanjut, saya juga akan bertarung sungguhan. Gudang menjadi hening total. Semua preman menatap ke arah preman raksasa itu mencari keputusan. Bang, gimana? Nih, cewek kayaknya bukan orang sembarangan. Tapi kita menang jumlah. Masa mundur? Saat preman raksasa itu sedang ragu, Maya melirik jam tangannya. Oh iya, wanita yang lari keluar tadi, dia pergi melapor polisi. Terus kenapa? Standar waktu tempuh mobil patroli ke sini sekitar 7 menit. Ini sudah jalan 5 menit. Maya berbicara dengan tenang. Kalian punya waktu 2 menit. Silakan putuskan. Wajah preman raksasa itu menegang. Kalau polisi datang, mereka semua akan ditangkap basah. Datang bergerombol, membawa senjata tajam dan tumpul sudah cukup untuk menjerat mereka dengan pasal berlapis. Bang, buruan mutusin. Waktunya mepet. Desak anak buahnya. Saat itulah, dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirene polisi. Suaranya semakin jelas dan mendekat. Kabut, teriak si preman raksasa. Gerombolan preman itu berhamburan lari terbirit-birit keluar dari gudang. Maya tidak mengejar mereka. Ia menjatuhkan pipa besinya dan menghela napas panjang. Huf. Luka gores di bahunya mulai terasa berdenyut. Setelah adrenalin mereda, rasa sakit mulai menjalar. Cynthia dan Pak Yanto berlari menghampirinya. Mbak nggak apa-apa? Ya, mereka semua sudah kabur. Bahu Mbak berdarah. Cuma goresan kecil. Tidak apa-apa. Pak Yanto menatap Maya dengan serius. Mbak, tadi saya perhatikan dari jauh. Itu bukan perkelahian biasa, ya? Memanfaatkan lingkungan sekitar, menghitung estimasi waktu tempuh polisi, sampai melakukan perang urat saraf, perang psikologis. Tatapan Pak Yanto semakin dalam. Dari mana Mbak belajar hal macam itu? Maya tidak menjawab. Ia hanya mendongak menatap langit yang terlihat dari pintu gudang. Matahari sudah benar-benar terbenam, menyisakan semburat jingga gelap di cakrawala. Nanti akan saya ceritakan semuanya. Maya berbicara dengan suara pelan. Kenapa hari ini saya ada di sini? 3 mobil patroli polisi tiba dan berhenti di depan gudang. 5 orang dari gerombolan preman yang kabur berhasil ditangkap di lokasi. Sisanya berhasil melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Mohon berikan kesaksian Anda. Seorang petugas polisi mendatangi Cynthia. Baik, Pak. Baru saja Cynthia hendak menjawab. Ponsel di sakunya berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Heh, lu cewek yang tadi kan? Suara berat dan kasar terdengar dari seberang telepon. Wajah Cynthia seketika memucat. Siapa ini? Gua adiknya Bang Bambang. Dengar-dengar abang gue ditangkap polisi gara-gara lu. Saya nggak tahu. Saya tutup aja. Lu pikir gue nggak tahu alamat rumah lu? Gue juga tahu siapa aja keluarga lu. Tangan Cynthia mulai gemetar hebat. Maya segera mengambil alih ponsel itu. Halo, apa lagi nih? Siapa lu? Orang yang tadi ngebanting abangmu ke lantai. Hening sejenak di ujung telepon. Terus kenapa? Lu pikir gue takut? Justru kamu yang harusnya takut. Suara Maya berubah sangat dingin. Telepon ini sedang saya rekam. Dan di sebelah saya sekarang ada polisi berseragam lengkap. Apa?
Kamu tahu kan kalau ini masuk pasal ancaman dan teror? Kalau kamu pintar, tutup teleponnya dan sembunyi yang jauh. Sambungan telepon langsung terputus. Cynthia nyaris ambruk karena kakinya lemas. Mbak, gimana ini? Dia bilang tahu alamat rumah saya. Itu gertakan sambal. Kalau dia benar-benar tahu, dia pasti langsung datang ke rumahmu. Bukan cuma berani telepon. Maya menenangkannya dengan suara datar. Dia cuma mau menakut-nakuti. Jangan sampai terpancing. Seorang polisi mendekat. Ada ancaman lewat telepon? Iya, Pak. Saya sudah merekamnya. Maya menyerahkan ponsel itu. Dia ngaku sebagai adiknya Bambang. Bapak bisa lacak nomornya. Polisi mengangguk dan menerima ponsel tersebut. Pak Yanto menghampiri Maya. Mbak, ini sungguh luar biasa ya? Apanya yang luar biasa, Pak? Waktu berkelahi tadi. Dan waktu ngangkat telepon ancaman barusan, puji Pak Yanto dengan nada kagum. Suaranya nggak bergetar sedikit pun. Maya tidak merespons. Ia malah menggulung lengan bajunya sedikit, bermaksud memeriksa luka di bahunya. Tepat pada saat itu, deretan luka parut di pergelangan tangannya bagian, dalam terlihat jelas. Mata Pak Yanto terpaku. Luka itu tipis, namun membekas jelas. Garis-garis luka yang melingkari pergelangan tangan seolah pernah terikat sangat kuat berkali-kali. Luka itu. Ekspresi Pak Yanto mengeras. Ada apa, Pak? Tanya Cynthia kebingungan. Saya pernah melihat luka semacam itu saat di militer. Suara Pak Yanto merendah. Itu bekas luka yang didapat saat latihan lolos kamtahanan dan pelolosan dari Ikatan Tali Sandera. Pasukan militer biasa tidak pernah melakukan latihan semacam itu. Cynthia menatap pergelangan tangan Maya dengan mata membelalak. Maya terdiam, lalu segera menurunkan kembali lengan bajunya. Mata bapak tajam sekali. Mbak ini dari pasukan khusus militer? Entahlah, menghindar untuk menjawab berarti tebakanku benar, kan? Maya tersenyum tipis. Biar itu jadi imajinasi bapak saja. Tiba-tiba, seorang petugas polisi berlari, menghampiri rekannya. Ada laporan darurat masuk. Ada apa? Preman-preman yang kabur tadi. Mereka bikin rusuh di minimarket dekat sini. Apa? Siapa yang lapor? Pemilik minimarketnya. Kita harus segera ke sana. Sorot mata Maya langsung menajam. Lokasinya di mana? Sekitar 500 meter dari sini ke arah jalan raya. Tapi warga sipil jangan, biar saya yang ke sana. Hah? Bahaya, Mbak? Tidak apa-apa. Maya sudah membalikkan badan dan melangkah pergi. Saya sudah hafal wajah mereka. Mereka yang jauh lebih bahaya kalau dibiarkan. Cynthia mencoba menyusulnya. Mbak, saya ikut. Jangan. Selesaikan laporanmu di sini bersama polisi. Tapi Mbak, Maya menoleh dan menatapnya. Ini tugas saya. Kamu kerjakan bagianmu di sini. Langkah Cynthia terhenti. Tatapan Maya sangat tegas, namun di dalamnya terdapat kehangatan yang melindungi. Mbak, hati-hati. Pastikan Mbak kembali dengan selamat. Pasti. Maya menjawab singkat lalu melangkah membelah kegelapan malam. Pak Yanto menatap punggung Maya yang menjauh. Wanita itu, dia jelas bukan manusia biasa. Saya tahu, Pak, jawab Cynthia. Tapi siapapun dia sebenarnya, saya tidak peduli. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mau mengambil tindakan. Di saat semua orang menutup mata, dia berani maju sendirian. Pak Yanto mengangguk pelan. Orang yang seperti itulah yang paling ditakuti musuh. Ditakuti, ya, karena orang seperti itu tidak akan pernah berhenti sampai tuntas. Bayangan Maya perlahan menghilang di ujung jalan yang remang. Cahaya lampu jalanan membentangkan bayangannya. Pertarungan selanjutnya sudah menunggunya. Minimarket itu berjarak 500 meter dari gudang logistik. Saat Maya tiba, pintu kaca minimarket itu sudah hancur berantakan. Terdengar suara teriakan keras dari dalam. Serahin semua uang di kasir. Cepat! Ampun, Pak. Jangan sakiti saya. Maya mengintip ke dalam. 4 pria dari kelompok preman yang kabur tadi sedang mengacak-acak isi minimarket. Pria yang berbadan besar mencengkeram kerah baju kakek Rahman, si pemilik minimarket, tepat di depan meja kasir. Di lantai berserakan botol-botol minuman ringan,
makanan ringan, dan pecahan kaca. Kek, Papa nggak apa-apa? Ratap seorang siswi SMA yang berjongkok ketakutan di sudut ruangan. Diam lu! Bentak salah seorang preman pada siswi tersebut. Maya mendorong pintu masuk. Cukup sampai di situ. Suara yang tenang menggema di seluruh penjuru minimarket. Keempat preman itu serentak menoleh. Mata si preman besar terbelalak kaget. Loh, perempuan yang di gudang tadi kan? Hah? Ngapain lu nyusul sampai ke sini? Bawa polisi lu? Wajah preman-preman itu panik. Ingatan saat mereka dipermalukan di gudang tadi masih sangat segar. Diingatan. Preman besar itu mendorong kakek Rahman dan maju ke depan. Woi, mana polisinya? Lu bawa polisi kan? Nggak ada. Saya datang sendirian. Keheningan melanda minimarket itu. Para preman saling berpandangan. Sendirian? Gila nih cewek. Nyari mati rupanya. Tatapan si preman besar berubah beringas. Tadi di gudang kita mungkin kalah karena tempatnya sempit, tapi di sini beda ceritanya. Preman itu menyambar sebuah botol kaca dari meja kasir dan memecahkannya. Pecahan kaca yang tajam siap digunakan sebagai senjata. Bakal kutebus rasa maluku yang tadi. Kakek Rahman menjerit ngeri. Jangan, bahaya nak. Siswi SMA di sudut ruangan menangis ketakutan. Namun Maya tidak bergeser sedikit pun. Matanya dengan cepat memindai isi minimarket. Rak pajangan, mesin pendingin, meja kasir, dan barang-barang yang berserakan di lantai. Matanya tertuju pada satu benda, sebotol minyak goreng kemasan plastik yang tergeletak di lantai. Saya peringatkan sekali lagi, Maya mulai berbicara. Kalau kamu meletakkan pecahan botol itu sekarang, kamu cuma akan dituntut atas perusakan. Apa? Tapi kalau kamu mencoba menyerang dengan benda tajam itu, pasalnya berubah jadi penganiayaan berat berencana. Hukuman penjaranya bakal berlipat ganda. Nada suaranya datar, namun mengintimidasi. Pilihlah dengan bijak. Tangan si preman besar sempat bergetar ragu, tapi anak buahnya sedang menonton di belakangnya. Kalau ia mundur di sini, harga dirinya sebagai preman akan hancur lebur. Banyak bacot. Preman itu menerjang maju dengan pecahan botol. Maya menendang botol minyak goreng di lantai dengan ujung sepatunya. Botol itu meluncur tepat ke arah kaki si preman. Karena kemasannya sudah pecah, minyak goreng berceceran di lantai keramik yang licin. Saat kaki preman itu menginjaknya, keseimbangannya langsung hilang seketika. Tangannya merentang, tak terkendali. Maya dengan sigap menangkap lengan preman itu. Dengan kombinasi memelintir dan menekuk, ia mengunci pergerakan lawannya. Pecahan botol terlepas dari genggamannya dan jatuh berserakan di lantai. Preman besar itu ambruk ke lantai. Lengannya dipelintir paksa ke belakang punggungnya, hingga ia tak berkutik. 3 preman lainnya terkesiap mundur. Bayangan kengerian di gudang logistik kembali menghantui pikiran mereka. Gawat, kabur, salah satu dari mereka berbalik arah untuk lari. Maya dengan cepat menarik gagang pintu kulkas minuman yang ada di dekatnya hingga terbuka lebar. Preman yang berlari itu menabrak pintu kaca kulkas dengan wajahnya. Brak, darah segar mengucur dari hidungnya, dan ia langsung jatuh, terduduk lemas. Preman kedua mencoba nekat melempar pukulan tinju ke wajah Maya. Maya menunduk merendahkan kuda-kudanya, lalu menghantam rusuk preman itu dengan sikutnya secara telak. Preman itu terbatuk sesak napas, dan langsung jatuh berlutut memegangi perutnya. Preman terakhir yang tersisa buru-buru mengangkat kedua tangannya. Ampun mbak, nyerah, terlambat. Maya melangkah maju dan menyapu kaki preman itu. Preman itu jatuh, terlentang menabrak rak makanan ringan. 10 detik. Itulah total waktu yang dibutuhkan Maya untuk membuat 4 preman itu tak berdaya di lantai minimarket. Kakek Rahman dengan tangan gemetar berkata, "Enak. Terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih." Air mata menggenang di kerutan matanya.
Saya pikir di umur segini saya bakal celaka. Kakek tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Maya berjalan menghampiri siswi SMA tadi. Dek, kamu nggak terluka kan? Enggak, Kak. Siswi itu mengusap air matanya. Kak, kok bisa jago banget berantemnya? Kakak pernah belajar. Belajar di mana? Kakak hebat banget. Nanti kalau ada kesempatan kakak ajari ya. Maya mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Halo, ini di minimarket. 4 pelaku sudah berhasil saya lumpuhkan. Maya menutup telepon dan menatap keluar jendela minimarket. Dari kejauhan, lampu strobo biru polisi memecah kegelapan malam. Mobil patroli sedang menuju ke arah mereka. Kakek Rahman perlahan menghampiri Maya. Nah, maaf, apa kamu ini polisi? Bukan, Kek, tentara. Ya, bukan juga. Terus, kerjamu apa, nak? Maya berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya cuma orang lewat yang kebetulan mampir beli minum. Kakek Rahman terlihat tak percaya. Namun ia tidak mendesak lebih jauh. Apapun profesimu, terima kasih banyak. Kalau tidak ada kamu, minimarket ini hancur malam ini. Tidak perlu berterima kasih, Kek. Ini hal yang sudah seharusnya dilakukan. Di lantai, preman besar yang lengannya dipelintir masih sempat mengerang. Awas lu, urusan kita belum selesai. Maya menatapnya rendah. Urusanmu sudah selesai. Kamu saja yang belum sadar. Mobil polisi akhirnya berhenti di depan minimarket. Selama polisi menangani para preman itu, Maya menunggu di luar. Baunya kembali terasa berdenyut-denyut. Ketika hormon adrenalin surut, kelelahan memukul tubuhnya dengan telak. Nah, kakek Rahman menghampirinya. Di tangannya ada obat merah, P3K, dan plester luka. Ini, obati dulu lukamu. Bahumu berdarah. Tidak apa-apa, Kek. Ini cuma luka kecil. Apanya yang nggak apa-apa? Kakek lihatnya aja ngilu. Kakek Rahman dengan hati-hati membersihkan luka di bahu Maya dan mengoleskan obat merah. Lukanya perih, namun Maya sama sekali tak mengerutkan kening. Daya tahan tubuhmu kuat sekali ya. Beneran kayak tentara. Kakek sering ketemu tentara? Maya tersenyum menanggapi ucapan itu. Kakek Rahman menempelkan plester di bahunya sambil bercerita. Dulu waktu masih muda, kakek pernah dinas militer di TNI AD. Oh, ya? Iya, tahun 70-an, kakek ditugaskan di daerah operasi perbatasan Timur-Timur. Pandangan kakek Rahman menerawang jauh. Di sana, kakek sering banget ngelihat batas antara hidup dan mati bersama teman-teman seperjuangan. Maya mendengarkan dengan saksama. Makanya nak, waktu kakek lihat caramu bergerak tadi, kakek langsung teringat masa-masa itu. Teringat apa, Kek? Orang yang benar-benar terlatih untuk perang itu beda. Terutama dari sorot matanya. Kakek Rahman menatap lurus ke mata Maya. Mata kamu. Kakek sangat mengenal sorot mata seperti itu. Maya terdiam tanpa sepatah kata. Kakek Rahman mundur selangkah setelah selesai menempelkan plester. Apapun latar belakangmu, kakek nggak peduli. Oh ya, hari ini kamu menyelamatkan nyawa kakek dan anak sekolah itu. Itu yang paling penting. Mata Maya sedikit bergetar. Terima kasih, Kek. Loh, kok kamu yang berterima kasih? Kakek yang berutang nyawa padamu. Kakek Rahman tersenyum, hingga kerutan di wajahnya terlihat jelas. Kakek bersyukur masih ada orang seperti kamu di dunia ini. Seorang petugas polisi menghampiri mereka. Mbak, untuk kesaksian lengkapnya besok saja di Polsek. Hari ini Mbak istirahat saja dulu. Baik, Pak. Maya menundukkan kepalanya memberi salam. Maya berjalan meninggalkan minimarket menuju arah gudang logistik. Lampu penerangan jalan menyinari langkahnya. Jalannya mulai terasa lambat karena kelelahan yang luar biasa. Saat bangunan gudang mulai terlihat, ia melihat seseorang berlari ke arahnya. Itu Cynthia. Mbak, Cynthia berlari dengan napas tersengal-sengal. Mbak, nggak apa-apa.
Tadi kata polisi Mbak terluka lagi. Nggak apa-apa kok. Cuma luka gores kecil. Apanya yang kecil? Itu sampai berdarah gitu. Mata Cynthia mulai memerah menahan tangis. Ini semua gara-gara saya Mbak. Jadi celaka begini. Jangan bicara begitu. Kalau bukan karena mau nolongin saya, Mbak nggak akan terluka. Maafkan saya Mbak. Saya benar-benar minta maaf. Suara Cynthia bergetar hebat. Maya memegang kedua pundak Cynthia dengan lembut. Cynthia, iya, tadi. Kamu lari bawa tabung APAR, pemadam api, dari dalam gudang buat nolongin saya, kan? Itu tindakan yang sangat luar biasa berani. Cynthia mengerjap-ngerjapkan matanya. Saya? Iya. Kamu pasti ketakutan setengah mati, tapi kamu nggak lari kabur. Kamu berbalik untuk mencoba menolong saya. Maya tersenyum lembut. Kamu tahu betapa hebatnya keberanian itu? Air mata Cynthia akhirnya tumpah juga. Saya nggak tega lihat Mbak sendirian dikeroyok. Saya merasa sangat bersalah. Perasaan itulah yang namanya keberanian. Sungguh, Maya mengusap bahu Cynthia. Kamu itu orang yang kuat, Cynthia. Tangis Cynthia pecah. Segala ketakutan, penderitaan, dan penindasan yang ia tahankan selama 3 tahun seakan tumpah semuanya malam ini. Maya tidak mengatakan apa-apa lagi, ia hanya diam dan menepuk-nepuk punggung Cynthia dengan hangat. Tak lama kemudian, Pak Yanto berjalan mendekati mereka dan berhenti di dekat situ. Ia tidak mau mengganggu momen haru tersebut. Cynthia mengusap air matanya dan mundur selangkah. Maaf, saya tiba-tiba nangis cengeng. Nggak apa-apa. Menangis saja. Maya tersenyum. Lebih baik dikeluarkan daripada dipendam. Pak Yanto akhirnya mendekat. Mbak, hari ini kerjamu luar biasa keras. Bapak juga sudah membantu banyak. Halah, saya cuma bantu telepon. Telepon Bapak ke polisi sangat membantu loh. Pak Yanto menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan tersenyum canggung. Mbak, boleh saya nanya satu hal? Apa itu, Pak? Kenapa Mbak mau bertindak sejauh ini demi orang lain? Maya sedikit memiringkan kepalanya. Sejauh ini? Iya. Mbak kan cuma orang lewat, tapi mempertaruhkan nyawa untuk ikut campur urusan ini. Orang biasa pasti milih pura-pura nggak lihat. Entahlah, Maya berpikir sejenak. Dulu, saya juga pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Pak Yanto dan Cynthia menatapnya dengan penuh perhatian. Waktu itu, tidak ada satu orang pun yang mau menolong saya. Suara Maya terdengar lebih rendah. Saya harus bertahan sendirian, sambil menggertakkan gigi. Suasana di depan gudang menjadi sangat hening. Di bawah pendar cahaya lampu jalan, wajah Maya terlihat sendu. Ada kepedihan masa lalu yang tersirat dari ketenangannya. Karena itu, saya tidak bisa mengabaikan orang yang sedang kesulitan. Maya melanjutkan ucapannya. Harus ada setidaknya satu orang yang berani maju, kan? Pak Yanto mengangguk dalam-dalam. Mbak ini benar-benar orang baik. Ah, Bapak berlebihan. Tidak, saya serius. Nada suara Pak Yanto penuh kehangatan. Kalau saja di dunia ini ada lebih banyak orang seperti Mbak, pasti dunia ini bakal jauh lebih baik. Terima kasih, Pak. Tiba-tiba angin berhembus lagi, menyingkap kerah baju Maya. Kalung logam itu kembali terlihat. Kali ini, tatapan Pak Yanto langsung terkunci padanya. Mbak, benda itu, ya? Boleh saya lihat kalung itu sebentar? Maya sempat ragu. Pak Yanto terus menatap kalung itu tanpa berkedip. Itu kalung militer. Dokter, kan? Iya, betul. Tapi kelihatannya agak beda dari milik tentara biasa. Maya terdiam sejenak. Akhirnya, ia memasukkan tangannya ke balik kerah dan menarik kalung logam itu keluar. Di ujungnya tergantung sebuah pelat besi identitas. Bentuk dan ukirannya memang berbeda dari doktek prajurit reguler. Mata Pak Yanto langsung membelalak. Ini, jangan-jangan. Di salah satu sisi pelat itu, terukir logo khusus berupa pisau komando dan angka SAT 81 Kopassus. Suara Pak Yanto sampai bergetar menyebutkannya. Mbak ini, mantan anggota SAT
81 Kopassus, penanggulangan teror. Cynthia memiringkan kepalanya bingung. Sat 81 itu apa, Pak? Unit khusus penanggulangan teror milik Kopassus TNI AD. Pak Yanto menjelaskannya dengan penuh semangat. Mereka itu pasukan paling elit dari yang terelit di militer kita. Prajurit biasa saja belum tentu bisa lolos seleksi masuk ke sana, apalagi orang awam. Cynthia menutup mulutnya, saking kagetnya. Mbak ini, mantan pasukan khusus anti-teror? Maya mengangguk pelan. Iya, benar. Benaran, Mbak? Iya, saya sudah pensiun, purna tugas. 3 tahun yang lalu. Suasana mendadak hening. Pak Yanto bahkan mundur selangkah lalu membungkuk hormat. Waduh, saya mantan prajurit marinir. Tapi beneran nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pasukan segaris depan Sat 81. Jangan begitu, Pak. Apanya yang jangan? Mbak ini kan mantan prajurit dari Kesatuan Kebanggaan Bangsa. Maya tersenyum canggung. Pak, saya sekarang cuma orang biasa kok. Mana ada orang biasa yang berantemnya bisa seluwes itu? Itu karena dilatih secara khusus saja. Wah, luar biasa sekali. Cynthia menatap Maya dengan mata berbinar-binar. Jadi gerakan luar biasa tadi itu. Ilmu dari pasukan khusus militer? Pantesan keren banget. Nggak sekeren itu kok. Jawab Maya merendah. Saya cuma menggunakan apa yang saya bisa lakukan. Mbak ini terlalu merendah, sahut Pak Yanto. Saya jujur, Pak. Maya memasukkan kembali kalungnya ke balik kerah baju. Mau anggota Kopassus, polisi, atau satpam. Pada akhirnya kita semua sama manusia yang seharusnya saling tolong-menolong. Mata Cynthia kembali memerah. Mbak, Uya, kenapa Mbak dari awal nggak bilang? Kalau Mbak kasih tahu dari tadi, saya nggak bakal sekhawatir ini. Kalau saya kasih tahu dari awal, saya takut kamu malah jaga jarak. Suara Maya melembut. Setelah pensiun dari militer, saya sering mengalami hal seperti itu. Pengalaman apa? Kalau orang tahu saya mantan pasukan khusus anti-teror, sikap mereka langsung berubah. Ada yang merasa canggung, ada yang takut, dan akhirnya menjauh. Suasana di depan gudang menjadi hening sejenak. Cynthia melangkah maju mendekati Maya. Saya nggak begitu kok. Ya, mau Mbak ini mantan pasukan Kopassus kek, atau manusia super sekalipun, saya nggak peduli. Cynthia meraih tangan Maya dan menggenggamnya erat. Buat saya, Mbak Maya adalah malaikat penolong yang menyelamatkan saya. Itu saja. Tatapan Maya sedikit bergetar mendengarnya. Kamu bersungguh-sungguh, berkat Mbak. Hari ini, saya bisa bertahan hidup. Saya sangat berterima kasih. Saya juga harus berterima kasih, Cynthia. Saya? Iya. Waktu kamu berani ngambil tabung pemadam api, APAR, buat bantu saya, rasanya sangat mengharukan. Suara Maya ikut bergetar tipis. Merasakan bahwa saya tidak sendirian bertarung di sini. Itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Pak Yanto memandangi kedua wanita itu dan tersenyum hangat. Melihat kalian berdua, hatiku jadi ikut tenang. Terima kasih banyak, Pak Yanto. Kok terima kasih? Saya yang berterima kasih. Pak Yanto menatap langit malam yang mulai ditaburi bintang-bintang. Saya bersyukur hari ini bisa melihat kejadian hebat ini. Ternyata masih ada jiwa kesatria seperti ini di dunia kita. Bapak berlebihan. Nggak berlebihan. Dulu waktu masih dinas militer, saya selalu bercita-cita punya keberanian murni, seperti yang kamu miliki, Nak Maya. Maya membungkukkan badannya. Terima kasih banyak, Pak. Dari kejauhan, mobil polisi terakhir tampak memasuki area gudang. Malam yang sangat panjang ini akhirnya akan segera berakhir. Seorang detektif berpakaian preman, reserse, turun dari mobil dan menghampiri mereka. Mbak Cynthia Larasati, kami butuh tambahan bab berita acara pemeriksaan untuk kasus ini. Cynthia mengangguk dan berusaha berdiri tegak namun kakinya mendadak lemas. Ia nyaris terjatuh. Maya dengan sigap menahan lengannya. Kamu tidak apa-apa? Oh ya, cuma tiba-tiba lemas saja. Itu wajar. Tubuhmu kelelahan karena adrenalin yang terkuras habis hari ini.
Detektif itu menambahkan, Mbak Cynthia, setelah BAP malam ini selesai, Mbak bisa tenang. Kami pastikan komplotan si Bambang Beringin ini akan ditindak tegas. Benarkah, Pak? Tentu. Buktinya sangat kuat. Mulai dari rekaman CCTV, saksi mata, sampai rekaman suara ancaman pemerasan lewat telepon tadi. Detektif itu tersenyum meyakinkan. Kali ini, mereka tidak akan bisa lolos dari jerat hukum. Mata Cynthia kembali basah. 3 tahun lamanya ia hidup dalam ketakutan. Lapor sana-sini tak ada hasilnya. Namun kini, penderitaan panjang itu akhirnya menemukan titik terang. Maya menepuk pelan punggung Cynthia. Syukurlah, semuanya berakhir dengan baik. Ini semua berkat Mbak Maya. Bukan berkat saya. Maya menatap lurus ke arah Cynthia. Ini karena kamu mampu bertahan selama ini. Saya? Iya, 3 tahun ditindas tanpa ada yang peduli. Tapi kamu tidak menyerah dan tetap bertahan. Kamu tahu betapa sulitnya melakukan hal itu? Cynthia menggigit bibir bawahnya menahan isak tangis. Saya cuma menahan diri karena saya merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Bertahan di situasi terburuk juga butuh kekuatan besar. Suara Maya melembut. Cynthia, tolong ingat satu hal ini dengan baik. Apa itu, Mbak? Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Itu sama sekali bukan salahmu. Mbak, korban kejahatan tidak pernah salah. 100% yang bersalah adalah pelakunya si penindas. Air mata Cynthia tumpah membasahi pipinya. Kalimat itulah yang paling ingin ia dengar selama 3 tahun terakhir. Selama ini, ia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Apa aku melakukan kesalahan? Apa aku kelihatan lemah makanya diganggu terus? Rasa bersalah itu selalu menggerogoti hatinya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Mbak adalah orang pertama yang bilang begitu ke saya. Cynthia mengusap air matanya dan tersenyum lega. Mulai sekarang, beban di dada saya rasanya sudah hilang. Pak Yanto menghampiri mereka. Mbak Cynthia, Pak polisi sudah menunggu buat di bab. Ah, iya Pak. Cynthia menoleh ke Maya. Mbak Maya, mau nungguin saya sebentar? Tentu saja. Saya akan tunggu di sini. Saya janji nggak akan lama. Cynthia berjalan mengikuti polisi menuju mobil patroli. Langkah kakinya terlihat jauh lebih tegap dan mantap dibanding sebelumnya. Pak Yanto menatap kepergiannya sambil tersenyum. Anak itu, dia pasti bakal baik-baik saja mulai sekarang. Iya. Saya juga yakin begitu. Ini semua berkat keberanian Mbak. Maya menggeleng pelan. Saya cuma kebetulan berdiri di sampingnya. Justru berdiri di samping orang yang kesusahan itu adalah hal yang paling berat. Timpal Pak Yanto serius. Banyak orang yang kasihan melihat orang lain menderita, tapi sangat sedikit yang berani mengambil risiko untuk berdiri menemani mereka. Maya tak menjawab. Ia hanya memandang ke arah bintang yang bertaburan di langit Cikarang. Pak Yanto berdiri bersisian dengannya. Mbak Maya, kedepannya rencana mau ngapain? Belum tahu, Pak. Belum saya pikirkan. Apa mau nerusin kerjaan kayak gini? Maksud saya, bantuin orang yang lagi kesusahan? Maya tertawa kecil. Entahlah, Pak. Kalau lihat ada kejadian di depan mata, refleks badan saya sering bergerak sendiri. Itu yang namanya bakat bawaan. Bakat, berani bertindak untuk membela kebenaran itu juga butuh bakat. Pak Yanto terkekeh. Dunia ini bisa aman ya, karena ada orang-orang bernyali baja seperti kalian ini. Maya balas menatap Pak Yanto. Tapi hari ini Bapak juga banyak membantu saya loh. Ah, saya mah apaan? Cuma manggil polisi sama jadi saksi. Justru itu, melakukan hal yang dianggap remeh demi menolong orang lain adalah langkah pertama yang paling berat. Pak Yanto tertegun. Maya mengembalikan kata-kata pujiannya dengan sangat cantik. Mbak Maya ini selain jago bela diri, pintar ngomong juga ya. Keduanya berdiri bersisian menikmati hembusan angin malam yang damai. Hari yang panjang dan melelahkan akhirnya telah usai. Keesokan paginya, Maya menerima telepon dari polsek setempat untuk melengkapi bab tambahannya. Di lorong kantor polisi,
Ia berpapasan dengan Cynthia. Mbak Maya, baru datang? Iya. Kamu juga dipanggil lagi? Iya, Mbak. Tapi saya baru saja selesai tanda tangan BAP akhir. Wajah Cynthia terlihat jauh lebih cerah dan segar dibanding semalam. Seorang anggota reserse menghampiri dan mempersilakan Maya duduk di ruang pemeriksaan. Pak polisi membuka berkas laporannya. Total 14 tersangka, termasuk saudara Bambang Beringin dan Ricky. Sudah resmi kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 14 orang? Semuanya? Betul. Termasuk 4 preman yang bikin keributan di minimarket itu, lanjut si reserse sambil membolak-balik halamannya. Tapi si Bambang ini sampai akhir ngeyel terus. Dia ngaku sebagai korban dan nuduh Mbak Maya yang mukul duluan. Polisi itu tersenyum geli. Tapi begitu kami putarkan rekaman CCTV gudang, pas adegan dia nyerang, pakai belati, dan bawa gerombolan, bawa senjata, langsung diam 1000, bahasa dia. Syukurlah kalau begitu. Rencana kami akan lapis dengan pasal pemerasan, pengancaman, dan penganiayaan berat. Karena mereka semua ini residivis, preman kambuhan. Saya jamin si Bambang ini bakal mendekam di Cipinang atau lapas minimal 5 tahun ke depan. Kerja bagus, Pak Polisi. Oh ya, ada satu hal yang lucu. Waktu mau dimasukkan sel, si Bambang ini ngedumel. Ngedumel apa? Dia bilang, dia bukan kalah karena dihajar perempuan, tapi karena lagi sial aja ketemu orang gila. Polisi tertawa sinis. Sampai akhir pun bajingan seperti dia nggak mau mengakui kalau dia itu pengecut sejati. Maya hanya dia mendengar cerita itu. Tipikal manusia seperti itu ada di mana-mana. Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan terus menyalahkan nasib atau menyalahkan orang lain. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan, Cynthia ternyata masih setia menunggunya di depan. Mbak, gimana hasilnya? 14 orang ditahan. Bambang kemungkinan bakal dipenjara minimal 5 tahun. Cynthia mendadak lemas dan berjongkok di lantai lorong. Cynthia, kamu nggak apa-apa. Saya cuma, lutut saya rasanya lemas lega banget, Mbak. Mata Cynthia kembali berkaca-kaca. 3 tahun. Selama 3 tahun, saya dihantui rasa takut. Dan sekarang semuanya sudah benar-benar berakhir. Iya, sekarang sudah benar-benar selesai. Maya mengulurkan tangannya dan membantu Cynthia berdiri. Kamu sudah sarapan? Belum, Mbak. Tadi, saking gugupnya, nggak selera makan. Ayo makan bareng, biar saya yang traktir. Kedua wanita itu melangkah keluar dari halaman polsek. Cahaya matahari pagi terasa sangat hangat menerpa wajah mereka. Cynthia meregangkan kedua lengannya ke udara. Wah, udara pagi ini rasanya beda banget. Itu bukan perasaanmu saja. Memang udaranya sudah berubah karena beban pikiranmu hilang. Cynthia menoleh menatap wajah Maya. Mbak Maya, habis ini mau kemana? Entahlah. Saya belum ada rencana pasti. Rumah Mbak aslinya di mana? Di Jakarta Selatan. Wah, jauh banget dari Cikarang sini. Maya mengangguk. Kalau naik KRL atau bus ke sana, bisa makan waktu 2 jam. Berarti hari ini langsung balik ke Jakarta? Iya. Kemungkinan besar. Wajah Cynthia langsung terlihat mendung. Cepat sekali. Kenapa sedih begitu? Bohong kalau saya nggak sedih. Cynthia menggaruk pipinya dengan canggung. Berkat Mbak Maya, saya bisa bertahan. Rasanya berat aja mau pisah sekarang. Kita kan bukannya nggak bakal ketemu lagi. Kan ada nomor handphone. Kalau ada apa-apa, kamu bisa telepon saya. Kapan saja. Wajah Cynthia kembali cerah seketika. Oh iya, benar juga. Beneran boleh ditelepon nih? Iya, janji. Mereka berdua berjalan kaki menuju arah kawasan gudang untuk mengambil barang-barang mereka. Saat tiba di pos satpam, Pak Yanto sedang duduk sambil minum kopi. Melihat kedatangan mereka, ia langsung berdiri menyambut. Nak Maya, Nak Cynthia, sudah dari kantor polisinya? Sudah, Pak. Sudah sarapan? Barusan selesai makan di warung depan, Pak. Pak Yanto menatap Maya,
dengan senyum kebapakan. Mbak Maya hari ini mau langsung pulang. Iya, Pak Yanto. Begitu ya. Kerja yang bagus. Hati-hati di jalan pulang. Bapak juga terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Ah, apalah. Ini kemenangan anak-anak muda. Maya membungkukkan badan memberi hormat dengan sangat sopan. Pak Yanto, sungguh saya sangat berterima kasih. Loh, malah kamu yang makasih. Aku yang harusnya berterima kasih padamu. Bapak sudah bantu lapor polisi dan jadi saksi. Itu bantuan yang luar biasa besar. Itu kan kewajiban setiap warga negara yang baik. Kekeh Pak Yanto sehingga keriput di wajahnya makin jelas. Nak Maya, jaga kesehatanmu ya. Bapak juga. Cynthia melangkah maju dan berdiri berhadapan dengan Maya. Mbak Maya, iya, boleh saya nanya satu hal untuk yang terakhir kalinya? Soal apa? Cynthia terdiam ragu sejenak. Akhirnya ia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, sebenarnya, Mbak, ini orang yang seperti apa? Mendengar pertanyaan itu, Maya terdiam. Ia bisa saja menjawab mantan prajurit elit SAT, 81 Kopassus atau sekadar pensiunan TNI. Tapi ia merasa bukan jawaban itu yang ingin ia berikan. Ia hanya tersenyum hangat. Hanya seseorang yang bagaimana? Hanya seseorang yang kebetulan memiliki sedikit kemampuan lebih. Dan menolak untuk diam ketika melihat ketidakadilan. Cynthia mengerjapkan matanya. Hanya itu? Iya, cuma itu saja. Suara Maya terdengar sangat tulus. Saya bukan manusia super atau pahlawan hebat. Saya cuma orang biasa yang mengambil tindakan untuk hal yang ada di depan mata saya. Mata Cynthia memerah karena haru. Mbak Maya, apa saya juga bisa jadi orang yang kuat seperti Mbak? Bisa. Tentu saja bisa. Sungguh? Iya. Bahkan sejak semalam, kamu sudah berubah menjadi orang yang berani. Maya menepuk pundak Cynthia perlahan. Waktu kamu keluar membawa tabung apar, itu adalah titik awalnya. Tabung pemadam api itu. Iya. Keberanian itu bukan diukur dari seberapa jagonya kita berkelahi, atau seberapa hebat latar belakang kita. Suara Maya melembut bagai embusan angin sejuk, tidak menutup mata ketika melihat orang lain menderita di depan kita. Mengambil satu langkah maju, untuk membantu, itulah makna dari keberanian yang sesungguhnya. Cynthia mengusap air mata yang menetes di sudut matanya. Terima kasih banyak, Mbak. Sungguh, terima kasih. Tidak perlu sungkan. Saya akan mengingat kalimat Mbak itu seumur hidup saya. Saya juga senang bisa mengenalmu. Cynthia. Mereka berdua berpelukan erat. Tidak ada kata-kata tambahan yang diucapkan, namun kehangatan dari pelukan itu menyalurkan segalanya. Pak Yanto melihat pemandangan itu dari depan pos satpamnya dengan senyum lebar penuh kebanggaan. Maya melepaskan pelukannya dan mundur selangkah. Saya pamit dulu ya. Hati-hati di jalan, Mbak Maya. Jaga diri baik-baik. Cynthia juga jaga kesehatan. Pak Yanto, mari Pak. Maya membalikkan badannya dan mulai berjalan menjauh. Cahaya matahari pagi menyinari punggungnya, menciptakan siluet yang terlihat sangat kokoh namun hangat. Cynthia dan Pak Yanto tak henti-hentinya menatap sosok Maya hingga mulai mengecil. Pak Yanto panggil Cynthia pelan. Iya nak, Mbak Maya itu. Orang yang sungguh luar biasa, ya? Benar. Beliau memang manusia langka yang luar biasa hebat. Pak Yanto mengangguk setuju. Tapi nak, apa yang diucapkan Mbak Maya barusan itu sangat benar. Soal apa, Pak? Soal keberanian? Pak Yanto terus memandang punggung Maya di kejauhan. Menjadi pahlawan itu bukan berarti harus bisa bela diri atau punya kekuatan super. Tidak menutup mata dan telinga saat melihat orang lemah yang butuh bantuan. Itulah wujud dari kehebatan yang sejati. Cynthia tersenyum. Ya Pak, Bapak harap kedepannya akan ada banyak orang hebat seperti dia di negara kita ini. Sosok Maya semakin lama semakin mengecil di kejauhan jalan raya Cikarang. Namun, bayangan siluet punggungnya yang disinari matahari pagi akan terus membekas abadi di hati orang-orang yang ditolongnya. Cynthia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Aku juga
akan berusaha menjadi orang yang berani seperti dia. Angin berhembus lembut, terasa hangat membawa harapan baru. Pertarungan panjang melawan penindasan telah usai, dan lembaran hari yang benar-benar baru telah dimulai. Di dunia ini, memang ada manusia-manusia jahat yang suka menindas yang lemah. Namun, di saat yang sama, selalu ada orang-orang yang memilih berdiri di samping mereka yang tak berdaya. Yang paling penting adalah kita ingin menjadi manusia seperti apa? Apakah kita akan menjadi orang yang menutup mata atau menjadi orang yang berani maju, mengambil tindakan? Pilihan kecil itulah yang kelak akan mengubah dunia. Semoga kisah hari ini dapat meninggalkan percikan keberanian kecil di hati kalian semua.